Dahulu, dia membuangku karena menganggap langkah kakiku adalah kutukan bagi kejayaannya. Kini, saat dunianya runtuh, hanya langkah kaki yang sama yang bisa menyelamatkan masa depannya. Aku adalah bukti bahwa cinta seorang ibu bisa memperbaiki apa yang dunia anggap rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama kediaman antara aku, Marsha, duduk di tepi tempat tidur sambil mengelus perutku yang kian membesar. Usia kandunganku telah memasuki bulan ke-9. Di dalam sana, ada kehidupan yang sangat kami nantikan. Kamar ini sudah penuh dengan perlengkapan bayi kelas 1. Mulai dari ranjang kayu jati yang diukir halus, hingga tumpukan baju bayi berbahan katun terbaik. Bagiku, ini adalah puncak kebahagiaan seorang wanita. Dia akan menjadi penerus kerajaan bisnisku. Marsha, ucap Oka, suamiku, sambil merapikan dasi sutranya di depan cermin besar. Wajahnya memancarkan ambisi yang kuat. Oka Antara adalah pria yang memuja kesempurnaan. Baginya, segala sesuatu dalam hidup harus berada dalam standar tertinggi. Tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada kegagalan. Aku tersenyum melihat pantulan suamiku. Dia akan menjadi anak yang baik. Mas, itu yang terpenting. Oka berbalik, menghampiriku, lalu mengecup keningku sekilas. Bukan sekadar baik, dia harus gagah, cerdas, dan tanpa celah. Aku sudah menyiapkan sekolah terbaik untuknya. Bahkan, sejak dia belum lahir, dia adalah investasi masa depanku. Kata-kata investasi sebenarnya sering membuat hatiku sedikit bergetar. Namun, aku menepis rasa cemas itu. Aku menganggapnya sebagai bentuk rasa bangga seorang calon ayah. Hari-hari kami lalui dengan penuh sukacita. Kami mengadakan jamuan mewah, mengundang rekan-rekan bisnis Oka untuk merayakan calon pewaris tunggal imperium. Antara semua orang memuji betapa beruntungnya aku memiliki suami yang mapan dan penuh perhatian. Hingga tiba saatnya, tepat di sore hari yang tenang, kontraksi hebat itu datang. Oka dengan sigap membawaku ke rumah sakit terbaik di ibu kota. Di sepanjang perjalanan, dia menggenggam tanganku, namun matanya tidak memancarkan kekhawatiran akan keselamatanku, melainkan binar kemenangan, seolah dia akan segera memenangkan tender terbesar dalam hidupnya. Saat aku dibawa ke ruang persalinan, aku membisikkan doa di dalam hati. Aku tidak meminta anakku menjadi penguasa atau konglomerat. Aku hanya memohon agar dia lahir dalam keadaan sehat dan penuh kasih sayang. Aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu beberapa jam ke depan, seluruh dunia indah yang kubangun bersama Oka akan runtuh. Hanya karena sebuah diagnosa medis yang tidak sesuai dengan standar kesempurnaan suamiku. Di sana, di balik pintu putih, ruang persalinan, badai yang sesungguhnya tengah mengintai kehidupan kami. Suara tangis bayi akhirnya pecah, membelah keheningan ruang persalinan yang dingin. Air mataku mengalir deras. Sebuah rasa syukur yang luar biasa menyeruak di dada. Seorang perawat mendekat, membungkus putra kecilku dengan kain biru lembut sebelum meletakkannya sejenak di pelukanku. Dia begitu mungil, begitu hangat. Aku membisikkan nama yang telah lama kupersiapkan dalam doa, Angga. Namun, aku menyadari sesuatu yang janggal. Para dokter dan perawat di sekelilingku mendadak terdiam. Mereka saling bertukar pandang dengan raut wajah yang sulit diartikan. Keheningan itu terasa mencekam, jauh lebih menakutkan daripada rasa sakit yang baru saja kulalui. Tak lama kemudian, Oka masuk ke ruangan dengan langkah lebar dan senyum yang sangat lebar. Mana dia? Mana pangeran kecilku? Suaranya menggema, penuh kebanggaan. Dokter senior yang menangani persalinanku
melangkah maju, menghalangi langkah Oka dengan sopan. "Selamat Pak Oka, bayi Anda laki-laki, kondisinya stabil. Namun, ada satu hal yang perlu kami sampaikan secara medis mengenai kondisi fisiknya." Senyum Oka perlahan memudar, digantikan oleh kerutan di dahi yang tampak kaku. "Apa maksud Anda? Bicara yang jelas." Dokter itu menjelaskan dengan bahasa yang sangat hati-hati tentang kondisi kaki kecil Angga yang tumbuh tidak sesuai dengan arah yang normal. Mereka menyebutnya sebuah kelainan fisik bawaan sejak dalam kandungan. Dunia seolah berhenti berputar saat aku melihat wajah Oka berubah dari binar kebanggaan menjadi raut penuh rasa malu yang sangat dalam. Oka mendekat ke boks bayi, menatap kaki mungil Angga yang terbungkus kain. Bukannya rasa iba atau kasih sayang yang muncul, melainkan sebuah sorot mata yang dingin, seolah dia sedang melihat sebuah produk gagal di lini produksinya. Dia mundur selangkah, seakan-akan ada sesuatu yang menular di sana. "Ini tidak mungkin," desisnya rendah. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. "Di dalam silsilah keluargaku tidak ada sejarah seperti ini. Kamu memberikan aku anak yang tidak sempurna, Marsha." Aku tersentak. Hatiku seperti dihantam palu besar. "Mas, dia anak kita. Dia butuh kita sekarang." Oka tidak menjawab. Dia berbalik memunggungi boks bayi itu, memunggungi darah dagingnya sendiri. Harapan tentang perayaan besar dan pesta penyambutan seketika menguap, berganti dengan aroma permusuhan yang mulai memenuhi ruangan itu. Aku memeluk Angga lebih erat, menyadari bahwa mulai detik ini, akulah satu-satunya pelindung bagi jiwa kecil yang tidak berdosa ini. Kepulangan kami ke rumah mewah itu tidak disambut dengan taburan bunga atau dekorasi balon yang telah direncanakan sebelumnya. Suasana rumah terasa sunyi, seolah-olah seluruh bangunan megah itu ikut berkabung. Oka tidak membukakan pintu mobil untukku. Ia langsung masuk ke dalam rumah dengan langkah terburu-buru, tanpa menoleh sedikit pun ke arah bayi di gendonganku. Aku membawa Angga masuk ke kamar bayi yang sangat luas. Di sana, perabotan mahal bermerek internasional tampak seperti monumen kesombongan yang sia-sia. Aku meletakkan Angga di ranjangnya, menatap wajahnya yang sedang tertidur pulas. Dia tidak tahu bahwa ayahnya sedang merutuk di ruang kerja, menganggap kehadirannya sebagai sebuah kesalahan besar. Malam itu, aku memberanikan diri menemui Oka. Ia sedang duduk di kursi kebesarannya, menatap kosong ke jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Di atas mejanya, berserakan brosur-brosur panti asuhan luar negeri dan dokumen medis yang sudah ia coret-coret. "Mas, Angga butuh ayahnya. Dokter bilang, dengan terapi yang tepat, dia bisa tumbuh seperti anak lainnya." Ucapku pelan, berusaha menyentuh nuraninya. Oka berbalik. Matanya merah karena amarah dan ego yang terluka. "Terapi? Berapa tahun, Marsha? Berapa lama aku harus menyembunyikan dia dari rekan bisnisku? Aku sudah mengumumkan kepada dunia bahwa aku akan memiliki pewaris yang sempurna. Sekarang, bagaimana aku harus menjelaskan ini? Dia bukan barang investasi, Mas. Dia manusia. Dia putramu." Suaraku mulai bergetar. "Cukup," bentak Oka. Ia memukul meja dengan keras. "Aku tidak bisa menerima cacat dalam hidupku. Pilihannya hanya dua. Kita kirim dia ke tempat khusus di luar negeri agar ia dididik secara tertutup dan tidak perlu membawa nama belakang keluarga, atau kau bisa pergi bersamanya dan lupakan bahwa kau pernah menjadi istriku." Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menatap pria di depanku. Pria yang dulu kupikir adalah pelindungku. Ternyata, cintanya hanya sebatas pada bayangan kesempurnaan yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Bagiku, tidak ada harta di dunia ini yang lebih berharga daripada napas kecil Angga yang membutuhkanku. "Jika itu maumu," jawabku dengan nada yang sangat tenang namun tajam, "aku akan pergi. Aku akan membuktikan padamu bahwa anak yang kau buang ini
akan tumbuh menjadi pria yang jauh lebih mulia daripada ayahnya. Malam itu juga, aku mulai mengemas satu tas kecil berisi pakaian bayi dan beberapa helai bajuku. Tanpa perhiasan, tanpa uang saku dari kas keluarga antara, aku meninggalkan istana yang membeku itu, membawa harga diri dan putraku menuju masa depan yang penuh tanda tanya. Malam itu, langit seolah ikut menangis. Hujan turun begitu deras, membasuh aspal jalanan saat aku melangkah keluar dari gerbang tinggi kediaman antara. Di dadaku, Angga tertidur lelap dalam dekapan kain selendang, sama sekali tidak menyadari bahwa dunianya telah berubah dalam sekejap. Aku berdiri di tepi jalan, menunggu taksi yang tak kunjung datang, sementara air hujan mulai membasahi ujung kain gendonganku. Aku tidak memiliki tujuan pasti. Di dalam tas kecilku, hanya ada sisa uang belanja bulan lalu yang jumlahnya tidak seberapa. Keluarga besarku berada di desa yang jauh, dan aku terlalu malu untuk pulang dalam kondisi seperti ini. Aku memutuskan untuk menuju ke sebuah penginapan murah di pinggiran kota, sebuah tempat yang sangat kontras dengan kemewahan yang baru saja kutinggalkan. Sesampainya di kamar penginapan yang sempit dan berbau lembab, aku mendudukkan diri di tepi tempat tidur yang keras. Aku menatap wajah Angga di bawah lampu bohlam yang temaram. Perasaan takut mulai merayap di hatiku. Bagaimana aku akan membiayai pengobatannya? Bagaimana aku akan memberinya makan besok? Namun, setiap kali aku melihat jemari kecilnya menggenggam jariku, ketakutan itu perlahan berubah menjadi tekad yang membaja. Kita akan baik-baik saja, Nak, bisikku lirih, meski suaraku bergetar. Keesokan harinya, aku mulai mencari kontrakan yang lebih permanen. Aku mendapatkan sebuah petakan kecil di gang sempit yang padat penduduk. Ruangannya hanya cukup untuk satu tempat tidur dan sebuah kompor kecil di sudut ruangan. Disinilah lembaran baru kehidupanku dimulai. Aku bukan lagi nyonya besar yang dilayani banyak pelayan. Aku adalah seorang ibu tunggal yang harus berjuang demi kelangsungan hidup anaknya. Penderitaan yang sesungguhnya dimulai saat aku mencoba mencari pekerjaan. Dengan membawa bayi, hampir tidak ada kantor atau toko yang mau menerimaku. Aku mulai merasa putus asa hingga seorang pemilik warung makan di ujung gang menawarkanku pekerjaan sebagai buruh cuci piring dan pakaian. Tanganku yang dulu halus karena perawatan mahal, kini mulai bersentuhan dengan deterjen keras dan tumpukan kain kotor setiap hari. Oka benar-benar menutup semua akses komunikasiku. Dia menghapus keberadaanku, seolah aku hanyalah debu yang mengganggu pemandangan indahnya. Namun, di tengah kerja keras yang melelahkan itu, aku tetap menyisihkan setiap keping uang koin untuk satu tujuan: membawa Angga ke dokter. Aku tidak peduli jika punggungku harus pegal karena mencuci seharian. Selama aku bisa melihat harapan bagi kaki kecil putraku. Bulan-bulan berlalu, dan setiap hari adalah perlombaan melawan waktu. Tanganku yang dulu hanya mengenal perhiasan, kini mulai piko-pika dan kasar akibat rendaman air deterjen dari pagi hingga malam. Di sudut ruangan kontrakan yang lembab, aku sering mendapati diriku menangis dalam diam sambil memijat punggungku yang terasa kaku. Namun, semua rasa sakit itu menguap saat aku melihat senyum Angga yang kian ceria. Namun, keceriaan itu tidak mampu menutupi kenyataan fisik yang kian nyata. Di usianya yang hampir 1 tahun, Angga belum bisa merangkak seperti anak-anak sebayanya. Kaki kecilnya masih menekuk ke dalam, tampak kaku dan tidak bertenaga. Setiap kali aku mencoba membantunya berdiri, ia hanya bisa menatapku dengan mata bulatnya yang jernih, seolah bertanya, mengapa dunianya terasa begitu sulit untuk dijelajahi. Suatu sore, aku membawa Angga ke sebuah rumah sakit pemerintah. Kami duduk di antara kerumunan pasien yang mengular, menunggu giliran di atas bangku kayu yang keras. Setelah mengantre selama 5 jam, akhirnya seorang dokter ortopedi memeriksa Angga. "Ibu Marsha," ucap dokter itu dengan nada prihatin.
Setelah melihat hasil ronsen sederhana, kondisi Angga ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sendinya mulai mengeras dalam posisi yang salah. Jika tidak segera dilakukan serangkaian tindakan medis dan pemakaian alat bantu khusus, dia mungkin tidak akan pernah bisa berjalan secara mandiri. Jantungku serasa berhenti berdetak. Berapa biayanya? Dokter, angka yang disebutkan dokter itu bagaikan petir di siang bolong. Jumlahnya setara dengan total upah mencuciku selama 3 tahun. Itu pun jika aku tidak makan sama sekali. Aku keluar dari ruang praktik dengan langkah gontai, mendekap Angga erat-erat. Di depan gerbang rumah sakit, aku melihat sebuah mobil mewah yang sangat kukenali melintas dengan tenang. Itu mobil Oka. Aku terpaku di pinggir jalan. Oka berada di dalam sana, mungkin sedang menuju pertemuan bisnis penting. Sementara putranya sendiri sedang terancam kehilangan kesempatan untuk berjalan karena kekurangan biaya. Ada rasa perih yang luar biasa di dadaku. Namun, aku menolak untuk menyerah. Aku tidak akan memohon pada pria yang telah membuang kami. Malam itu, di bawah cahaya lampu 5 watt, aku menghitung recehan hasil kerjaku. Aku tahu, menjadi buruh cuci saja tidak akan cukup. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mulai merencanakan sesuatu. Aku memiliki keahlian memasak yang dulu sering kupelajari saat masih di rumah mewah. Aku akan mencoba menjual makanan kotak sederhana kepada para pekerja bangunan di dekat gang kami. Inilah awal mula perjuanganku untuk mengumpulkan setiap keping rupiah demi kaki kecil Angga. Langkahku kini lebih cepat dari biasanya. Di pagi buta, saat penduduk gang masih terlelap, aku sudah berkutat di dapur sempitku. Bau harum bawang goreng dan bumbu rempah mulai memenuhi ruangan 3 kali 4 meter itu. Aku memutuskan untuk memulai usaha kecil yang kunamakan dapur Ibu Marsa. Menu pertamanya sangat sederhana. Nasi kuning dengan lauk pauk yang kubungkus dengan rapi. Awalnya, aku menawarkan makanan ini kepada para kuli bangunan di proyek gedung yang tak jauh dari rumah kontrakan. Nasi kuning, Pak, murah dan bersih, tawarku dengan senyum ramah. Meski punggungku terasa sakit karena harus menggendong Angga sambil membawa keranjang makanan yang berat. Lambat laun, rasa masakan yang lezat membuat usahaku mulai dikenal. Pesanan mulai datang dari para pegawai kantor kecil dan sekolah di sekitar wilayah itu. Setiap keuntungan yang kudapatkan langsung kupisahkan ke dalam sebuah kaleng bekas yang kutuliti dengan kata kaki Angga. Sedikit demi sedikit, kaleng itu mulai terasa berat. Harapan yang sempat memudar kini kembali berpijar. Namun, di tengah kemajuan kecil itu, sebuah musibah besar datang menguji ketabahanku. Suatu siang, saat aku sedang menyiapkan pesanan dalam jumlah besar, sebuah kebocoran pada kompor gas tua milikku memicu percikan api. Dalam hitungan detik, api menyambar tumpukan bungkus nasi dan kain lap di sekitarnya. Kebakaran! Kebakaran! Eba, teriak tetangga dari luar. Aku panik. Hal pertama yang kulakukan adalah menyambar Angga yang sedang tertidur di atas tikar, lalu berlari keluar rumah. Aku hanya bisa terpaku melihat asap hitam keluar dari pintu rumah petakku. Para tetangga dengan sigap membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Untungnya, api tidak menghanguskan seluruh rumah. Namun dapur dan semua peralatan memasakku hancur tak bersisa. Yang lebih menghancurkan hatiku adalah saat aku menyadari bahwa kaleng tabungan Angga terjebak di dalam sana. Setelah api padam, aku masuk ke dalam ruangan yang hangus itu dengan kaki gemetar. Aku menemukan kaleng itu di bawah reruntuhan meja. Kalengnya menghitam. Dan saat kubuka, sebagian besar uang kertas di dalamnya telah hangus menjadi abu. Hanya tersisa beberapa keping koin yang selamat. Aku jatuh terduduk di lantai yang basah dan kotor. Tangisanku pecah. Usaha yang kubangun dengan tetesan keringat selama berbulan-bulan hilang dalam sekejap. Rasanya siola dunia memang tidak mengizinkan Angga untuk sembuh. Namun, di tengah keputusasaanku,
Tangan kecil Angga menyentuh pipiku. Dia menatapku tanpa suara, seolah memberikan kekuatan agar aku tidak berhenti di sini. Aku menyadari, api mungkin membakar uangku, tapi api itu tidak boleh membakar semangatku untuk masa depannya. Kehancuran dapur sempitku bukanlah akhir dari segalanya. Meski hatiku terasa perih melihat sisa-sisa usaha yang hangus, aku menolak untuk berlama-lama dalam kesedihan. Di hadapan Angga, aku harus menjadi sosok yang tidak bisa dipatahkan. Jika api bisa menghanguskan benda mati, maka api di dalam dadaku harus lebih besar untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Ibu tidak akan menyerah. Angga, kita mulai lagi dari awal, bisikku sambil membersihkan jelaga di lantai. Beruntung, kemalangan ini justru membuka pintu kebaikan dari orang-orang sekitar. Para tetangga yang selama ini sering membeli masakanku memberikan bantuan luar biasa. Ada yang meminjamkan kompor cadangan, ada yang memberi bantuan bahan makanan. Bahkan pemilik warung depan gang mengizinkanku memakai terasnya untuk berjualan sementara waktu. Kebersamaan ini memberikan kekuatan baru yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tujuan utamaku kini semakin jelas dan tajam. Angga harus mendapatkan operasi pertamanya sebelum usianya mencapai 5 tahun. Aku mulai menetapkan target tabungan yang lebih disiplin. Aku memperluas jangkauan cateringku, tidak hanya ke proyek bangunan, tapi juga menerima pesanan nasi kotak untuk akara-kora kecil di lingkungan kelurahan. Setiap hari, aku bangun pukul 3 pagi. Di saat udara masih sangat dingin, aku sudah berjibaku dengan uap nasi dan aroma bumbu. Angga selalu ada di dekatku, duduk di kursi kecil yang sudah dimodifikasi agar ia bisa melihatku bekerja. Aku mulai mengajarkannya mengenal angka dan huruf melalui label-label bumbu dapur. Aku ingin meski fisiknya memiliki keterbatasan, pikirannya harus tumbuh menjadi seluas samudra. Rintangan demi rintangan terus berdatangan. Pernah suatu ketika, seluruh pesanan nasi kotakku dibatalkan secara sepihak karena pemesan menemukan tempat yang lebih murah. Aku terduduk lemas dengan puluhan kotak nasi yang sudah siap kirim. Modal terakhirku ada di sana. Namun, bukannya menangis, aku segera membawa kotak-kotak itu ke panti asuhan dan rumah sakit pemerintah, membagikannya sambil menyelipkan kartu namaku. Siapa sangka, tindakan itu justru menjadi promosi terbaik. Beberapa dokter di rumah sakit itu mencicipi masakanku dan mulai memesan catering harian untuk staf mereka. Perlahan tapi pasti, kaleng tabungan yang baru mulai terisi kembali. Harapan untuk membawa Angga ke meja operasi kini bukan lagi sekadar mimpi di atas awan, melainkan sebuah rencana nyata yang mulai menampakkan wujudnya. Waktu terus bergulir hingga Angga menginjak usia 7 tahun. Melalui perjuangan yang tak kenal lelah, Angga akhirnya berhasil menjalani operasi pertamanya 3 tahun lalu. Kini, ia tidak lagi hanya terbaring. Dengan bantuan sepatu penyangga khusus yang terhubung oleh batang besi kecil, Angga mulai belajar menapakkan kakinya di bumi. Suara klotak-klotak dari besi yang beradu dengan lantai rumah menjadi musik paling indah yang pernah kudengar. Tahun ini adalah tahun pertama Angga masuk sekolah dasar. Aku mengantarnya ke sekolah dengan perasaan campur aduk. Angga mengenakan seragam merah putih yang sangat rapi. Namun, tantangan yang sesungguhnya bukanlah pada pelajaran di kelas, melainkan pada mata-mata kecil di sekelilingnya. "Ibu, kenapa jalan Angga seperti robot?" tanya seorang anak laki-laki saat jam istirahat sambil menunjuk ke arah kaki Angga. Beberapa anak lain ikut berkumpul, menatap dengan penuh rasa ingin tahu yang terkadang terasa menyakitkan. Aku melihat bahu Angga sedikit merosot. Ia menunduk, menatap sepatu besinya yang tampak mencolok di antara sepatu kain teman-temannya yang lain. Hatiku teriris, namun aku teringat janjiku untuk menjadikannya pria yang kuat. Aku berjongkok di depannya, memegang kedua bahunya agar ia menatap mataku. "Angga, dengar ibu," ucapku lembut
namun tegas. Sepatu ini bukan beban. Ini adalah sayapmu untuk belajar terbang. Orang lain mungkin bisa berlari lebih cepat dengan kaki mereka, tapi kamu akan terbang lebih tinggi dengan pikiranmu. Jangan pernah sembunyikan kakimu, karena itu adalah bukti betapa kuatnya kamu berjuang. Angga menatapku lama, lalu perlahan ia mengangguk. Ia menghapus air mata di sudut matanya dan kembali masuk ke kelas dengan kepala tegak. Meski langkahnya lambat dan berbunyi, di sekolah Angga menghadapi berbagai rintangan. Ia tidak bisa ikut bermain bola atau keyar-keyaran saat jam olahraga. Seringkali ia hanya duduk di pinggir lapangan, menonton teman-temannya dengan tatapan rindu. Namun, ia tidak membiarkan kesepian itu menenggelamkannya. Ia mulai menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah. Di sanalah ia menemukan dunia yang tidak membatasi langkah kakinya. Ia mulai mencintai buku-buku sains dan biologi. Ia ingin tahu bagaimana tubuh manusia bekerja, bagaimana tulang-tulang tersusun, dan bagaimana luka bisa sembuh. Rintangan sosial ini justru membentuk karakter Angga menjadi anak yang sangat peka dan tekun. Ia menjadi yang terbaik di kelasnya dalam hal akademik. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika seorang teman kelasnya secara tidak sengaja menjatuhkan buku tugas Angga dan mengejeknya lagi. Angga terdiam. Namun kali ini, ia tidak menunduk. Ia mengambil bukunya, menatap temannya, dan berkata, "Kakiku mungkin berbeda, tapi nilaiku sama denganmu, atau bahkan bisa lebih baik." Inilah kemenangan kecil pertamanya di hadapan dunia. Memasuki usia 10 tahun, Angga tumbuh menjadi anak yang sangat tenang, namun memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa besar. Meskipun ia masih harus menggunakan penyangga kaki yang terkadang membuatnya merasa cepat lelah, semangat belajarnya tidak pernah luntur. Setiap sore, setelah membantu aku merapikan kotak-kotak catering, ia akan duduk di meja kayu kecilnya, tenggelam dalam buku-buku tebal tentang anatomi manusia yang aku belikan dari toko buku bekas. Kecerdasan Angga mulai menjadi buah bibir di sekolahnya. Ia tidak hanya pintar, tapi memiliki kemampuan analisis yang melampaui anak-anak seusianya. Ia mampu menjelaskan proses pertumbuhan sel atau cara kerja jantung dengan sangat sederhana. Guru-gurunya menyebutnya sebagai mutiara dari gang sempit. Bagiku, keberhasilan Angga adalah satu-satunya alasan mengapa aku masih bisa berdiri tegak menghadapi beratnya hidup. Namun, saat pendidikan Angga mulai menunjukkan cahaya terang, bisnis cateringku justru menghadapi ujian baru yang sangat berat. Sebuah perusahaan catering besar mulai masuk ke wilayah kami dan mengambil alih banyak kontrak makan siang dari kantor-kantor yang selama ini menjadi pelanggan setiaku. Mereka menawarkan harga yang jauh lebih murah karena memiliki modal yang besar dan peralatan yang serba modern. Ibu Marsha, mohon maaf, mulai bulan depan kami beralih ke catering pusat karena mereka menyediakan fasilitas pengantaran dengan mobil berpendingin, ucap salah satu pelanggan tetapku. Satu persatu, pelanggan mulai menghilang. Pendapatanku menurun drastis. Sementara kebutuhan Angga untuk kontrol medis dan biaya sekolah semakin meningkat. Aku sempat merasa sangat putus asa. Haruskah aku menyerah dan kembali menjadi buruh cuci? Namun, Angga melihat kegelisahanku. Suatu malam, ia menghampiriku dan memberikan sebuah gambar yang ia buat di sekolah. Dalam gambar itu, ada seorang wanita yang sedang memasak dengan cahaya yang keluar dari tangannya. Di bawahnya tertulis, "Masakan ibu adalah obat paling enak." Angga menatapku dengan matanya yang jernih. "Ibu, masakan ibu punya rasa yang tidak dimiliki oleh mesin perusahaan itu. Ibu memasak dengan hati. Kita tidak perlu bersaing dengan harga. Kita harus bersaing dengan kualitas dan cinta." Kata-kata anakku menyadarkanku. Aku memutuskan untuk tidak ikut dalam perang harga. Sebaliknya, aku mulai menciptakan menu-menu kesehatan khusus yang dirancang berdasarkan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak-anak
dan lansia. Aku memanfaatkan pengetahuan Angga tentang biologi untuk membuat komposisi makanan yang seimbang. Inilah awal mula kembalinya dapur Ibu Marsha dengan identitas baru. Kami tidak lagi hanya menjual nasi, tapi kami menjual kesehatan dan perhatian. Rintangan ini justru memaksa kami untuk berpikir lebih kreatif dan profesional. Hari itu, hujan turun dengan rintik yang tenang, menciptakan suasana damai di rumah petak kami yang kini terasa jauh lebih nyaman. Angga sedang merapikan tumpukan koran dan majalah bekas yang rencananya akan kami jual ke pengepul untuk tambahan biaya buku sekolahnya. Aku sedang sibuk di dapur, menyiapkan pesanan menu sehat yang kini mulai kembali diminati banyak orang. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Aku tidak lagi mendengar suara kertas yang beradu. Saat aku menoleh ke ruang tengah, aku melihat Angga terpaku. Tangannya memegang sebuah majalah bisnis edisi lama yang sampulnya sudah agak menguning. Di sana, terpampang foto seorang pria gagah dengan jas mahal, berdiri di depan gedung pencakar langit dengan tulisan besar, "Oka Antara, sang penakluk kesempurnaan." Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku lupa bahwa majalah itu terselip di antara barang-barang lama yang pernah aku bawa saat meninggalkan rumah mewah itu 10 tahun lalu. Angga menatap foto itu, lalu menatapku. Matanya yang cerdas seolah sedang menghubungkan titik-titik misteri yang selama ini aku simpan rapat. "Ibu," suaranya pelan namun terdengar sangat berat. Wajah pria ini kenapa sangat mirip denganku? Aku mendekat, duduk di sampingnya, dan menghela napas panjang. Aku tahu hari ini akan tiba. Aku menceritakan semuanya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran yang jujur. Aku menceritakan tentang seorang ayah yang memuja kesempurnaan fisik di atas segalanya, dan tentang seorang ibu yang memilih cinta di atas kemewahan. Aku menceritakan bahwa Angga bukanlah sebuah kegagalan, melainkan kemenangan terbesar dalam hidupku. Angga terdiam cukup lama. Ia tidak menangis, tapi aku melihat rahangnya mengeras. Ia kembali menatap foto Oka Antara, pria yang membuangnya karena dianggap tidak bernilai. Kemudian, ia menutup majalah itu dan meletakkannya di tumpukan terbawah. "Ibu tidak perlu khawatir," ucap Angga sambil memegang tanganku. "Dulu dia membuangku karena dia berpikir aku adalah beban. Sekarang, aku sudah menetapkan tujuanku. Aku ingin menjadi dokter bedah tulang yang hebat. Aku akan membuktikan bahwa apa yang dia anggap rusak sebenarnya bisa menjadi harapan bagi banyak orang." Mendengar itu, air mataku jatuh. Tujuan Angga kini telah tertanam kuat. Ia ingin menyembuhkan, bukan karena ingin balas dendam dengan cara yang buruk, tapi ingin membuktikan bahwa martabat manusia tidak diukur dari bagaimana ia lahir, melainkan dari apa yang ia berikan kepada dunia. Malam itu, cita-cita besar lahir di tengah kesederhanaan kami. Angga berjanji akan belajar 10 kali lebih keras agar suatu hari nanti ia bisa berjalan di depan pria itu dengan kepala tegak, bukan sebagai peminta-minta, melainkan sebagai sosok yang jauh lebih berharga. 7 tahun berlalu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Angga kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda dengan tatapan mata yang tajam dan tenang. Berkat ketekunannya yang luar biasa, ia berhasil diterima di Fakultas Kedokteran melalui jalur prestasi. Ini adalah momen paling membahagiakan sekaligus paling mencemaskan dalam hidupku. Kebahagiaan karena impian Angga mulai menampakkan wujudnya, dan cemas karena aku tahu biaya pendidikan kedokteran bukanlah angka yang kecil bagi penjual menu sehat seperti aku. "Ibu, jangan terlalu memaksakan diri," ucap Angga saat melihatku masih membungkus nasi kotak hingga pukul 11 malam. Ia baru saja pulang dari perpustakaan kota. Angga bisa mencari beasiswa tambahan atau bekerja paruh waktu. Aku tersenyum dan mengusap bahunya. "Tugasmu adalah belajar, Angga. Biarkan ibu yang menjadi pondasimu." Namun, nasib seolah ingin menguji batas kekuatanku
Sekali lagi, suatu malam, saat hujan badai melanda kota, terjadi hubungan arus pendek listrik di deretan ruko kayu tempat usaha cateringku berada. Dalam waktu singkat, api melalap habis seluruh tempat usahaku. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Semua peralatan memasak, bahan baku yang baru kubeli, bahkan tabungan tunai yang kusimpan di laci meja untuk biaya semester pertama Angga, semuanya musnah menjadi abu. Aku berdiri di depan CIT sisa bangunan yang menghitam dengan tubuh lemas. Ini adalah kedua kalinya api menghancurkan usahaku. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh ke titik nol. Harapan untuk melihat Angga mengenakan jas putih dokter, seolah ikut menguap bersama asap yang membumbung. Angga datang menghampiriku di tengah reruntuhan itu. Ia tidak tampak panik. Ia justru merangkulku dengan lengannya yang kini sudah lebih kuat dariku. Ibu, tempat ini mungkin hancur, tapi ilmu di kepalaku tidak. Jangan menangis. Meskipun ia berusaha tegar, aku tahu hatinya hancur. Esok harinya, aku melihat Angga diam-diam melipat brosur pendaftarannya dan mulai mencari informasi lowongan pekerjaan sebagai buruh angkut di pasar. Ia berniat mengubur mimpinya demi membantuku bangkit. Aku merasa gagal sebagai ibu. Di titik ini, aku dihadapkan pada satu kenyataan pahit. Modal yang kupunya telah habis, sementara waktu untuk pembayaran kuliah Angga tinggal menghitung hari. Pilihan yang tersisa hanyalah keputusasaan atau melakukan sesuatu yang selama ini sangat kuhindari, mencari bantuan dari masa lalu yang kelam. 7 tahun berlalu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Angga kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda dengan tatapan mata yang tajam dan tenang. Berkat ketekunannya yang luar biasa, ia berhasil diterima di Fakultas Kedokteran melalui jalur prestasi. Ini adalah momen paling membahagiakan, sekaligus paling mencemaskan dalam hidupku. Kebahagiaan karena impian Angga mulai menampakkan wujudnya, dan cemas karena aku tahu biaya pendidikan kedokteran bukanlah angka yang kecil bagi penjual menu sehat seperti aku. Ibu, jangan terlalu memaksakan diri, ucap Angga saat melihatku masih membungkus nasi kotak hingga pukul 11 malam. Ia baru saja pulang dari perpustakaan kota. Angga bisa mencari beasiswa tambahan atau bekerja paruh waktu. Aku tersenyum dan mengusap bahunya. Tugasmu adalah belajar, Angga. Biarkan ibu yang menjadi pondasimu. Namun, nasib seolah ingin menguji batas kekuatanku sekali lagi. Suatu malam, saat hujan badai melanda kota, terjadi hubungan arus pendek listrik di deretan ruko kayu tempat usaha cateringku berada. Dalam waktu singkat, api melalap habis seluruh tempat usahaku. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Semua peralatan memasak, bahan baku yang baru kubeli, bahkan tabungan tunai yang kusimpan di laci meja untuk biaya semester pertama Angga, semuanya musnah menjadi abu. Aku berdiri di depan sisa bangunan yang menghitam dengan tubuh lemas. Ini adalah kedua kalinya api menghancurkan usahaku. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh ke titik nol. Harapan untuk melihat Angga mengenakan jas putih dokter, seolah ikut menguap bersama asap yang membumbung. Angga datang menghampiriku di tengah reruntuhan itu. Ia tidak tampak panik. Ia justru merangkulku dengan lengannya yang kini sudah lebih kuat dariku. Ibu, tempat ini mungkin hancur, tapi ilmu di kepalaku tidak. Jangan menangis. Meskipun ia berusaha tegar, aku tahu hatinya hancur. Esok harinya, aku melihat Angga dayam-dayam melipat brosur pendaftarannya dan mulai mencari informasi lowongan pekerjaan sebagai buruh angkut di pasar. Ia berniat mengubur mimpinya demi membantuku bangkit. Aku merasa gagal sebagai ibu. Di titik ini, aku dihadapkan pada satu kenyataan pahit. Modal yang kupunya telah habis. Sementara waktu untuk pembayaran kuliah, Angga tinggal menghitung hari. Pilihan yang tersisa hanyalah keputusasaan atau melakukan sesuatu yang selama ini sangat kuhindari. Mencari bantuan dari masa lalu yang kelam. Keheningan di rumah petak kami terasa lebih pekat dari biasanya.
Setiap kali aku menatap wajah Angga, aku melihat beban berat yang berusaha ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Ia benar-benar menjalankan niatnya. Pagi buta, ia sudah berada di pasar untuk menjadi kuli panggul. Lalu siangnya, ia membantu tetangga memperbaiki atap yang bocor. Semua itu dilakukan agar aku tidak perlu bekerja terlalu keras untuk membangun kembali dapur yang terbakar. Ibu, semester ini Angga izin untuk menunda kuliah setahun, ucapnya suatu malam sambil menghitung lembaran uang kusam hasil kerjanya hari itu. Uang ini lebih baik dipakai untuk modal ibu, membeli kompor, dan bahan makanan lagi. Angga masih muda, setahun bukan masalah. Hatiku seperti diiris sembilu. Aku tahu, jika ia menunda sekarang, semangatnya mungkin akan tetap ada. Tapi kesempatan emas beasiswanya bisa saja hilang. Di tengah kebuntuan itu, sebuah kejutan tak terduga datang. Seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi muncul di depan pintu rumah kami. Dia adalah pengacara kepercayaan Oka, antara yang dulu pernah mengantarkan surat cerai padaku. Pak Oka sudah mendengar musibah yang menimpa Anda, ucap pengacara itu tanpa basa-basi sambil meletakkan sebuah map di meja kayu kami. Beliau menawarkan bantuan penuh, seluruh biaya kuliah Angga hingga menjadi spesialis, juga sebuah rumah layak untuk Anda. Asalkan Angga yang baru saja masuk dari pintu belakang terhenti langkahnya. Ia menatap pengacara itu dengan tajam. Asalkan apa? Asalkan Angga bersedia pindah ke luar negeri untuk kuliah di sana, menetap di sana, dan tidak lagi menggunakan identitas yang menghubungkan dirinya dengan keluarga antara di Indonesia. Pak Oka tidak ingin keberadaan Anda berdua mengganggu stabilitas citra perusahaannya yang sedang melakukan ekspansi besar-besaran. Aku menatap Angga. Ini adalah jalan pintas yang sangat menggiurkan di tengah kemiskinan kami. Angga bisa belajar di fasilitas terbaik dunia, dan aku tidak perlu lagi mencuci atau memasak hingga kelelahan. Namun, aku juga tahu ini adalah bentuk penghinaan terselubung. Oka ingin membeli ketidakberadaan kami. Angga berjalan mendekat ke meja. Ia tidak menyentuh map itu. Matanya menatap pengacara itu dengan ketenangan yang mematikan. Sampaikan pada Tuan Oka, suara Angga terdengar sangat rendah, namun berwibawa, bahwa impian saya tidak bisa dibeli dengan harga pengasingan. Saya akan menjadi dokter dengan cara saya sendiri di tanah ini, dan dengan nama ibu saya tetap melekat pada diri saya. Silakan bawa kembali tawaran ini, karena kami tidak sedang menjual martabat. Setelah pengacara itu pergi, Angga menatapku. Ia mengambil tangan kasarku dan menciumnya. Jangan khawatir, Bu. Kita mungkin kehilangan dapur, tapi kita tidak boleh kehilangan diri kita sendiri. Angga akan tetap kuliah, meski harus belajar sambil bekerja di bawah lampu jalan. Di malam yang dingin itu, kami memilih jalan yang paling sulit, namun jalan yang membuat kami tetap bisa menatap cermin dengan bangga. Keputusan telah diambil. Angga tetap mendaftar kuliah dengan sisa-sisa tabungan koin yang selamat dan hasil kerja kerasnya sebagai kuli pasar. Namun, dunia kedokteran tidaklah ramah bagi mereka yang tidak memiliki waktu. Hari-hari Angga berubah menjadi perlombaan yang nyaris mustahil. Pukul 4 pagi, ia sudah berada di pasar, memanggul karang-karang berat demi upah yang tak seberapa. Lalu pukul 8 pagi, ia harus sudah duduk rapi di ruang kuliah, menyerap materi anatomi yang sangat rumit. Aku melihat tubuh putraku kian kurus. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan betapa sedikit waktu tidurnya. Seringkali aku menemukannya tertidur di atas meja belajar dengan buku tebal sebagai bantalnya. Sementara lampu minyak kecil karena kami sedang menghemat listrik masih menyala redup. Angga, istirahatlah sebentar, Nak, bisikku sambil menyelimuti bahunya. Ia terbangun dan tersenyum lemah. Sedikit lagi, Bu. Besok ada ujian sistem saraf. Angga tidak boleh gagal.
Setiap rupiah yang ibu kumpulkan dari jualan gorengan di pinggir jalan harus berubah menjadi nilai yang sempurna. Rintangan tidak hanya datang dari rasa lelah. Di kampus, Angga kembali menghadapi gesekan sosial. Beberapa teman kuliahnya yang berasal dari keluarga berada seringkali memandangnya sebelah mata saat melihat Angga bekerja paruh waktu sebagai pembersih lantai di laboratorium kampus usai jam kuliah berakhir. Mereka tidak tahu bahwa tangan yang memegang sapu itu adalah tangan yang sama yang mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian praktik bedah dasar. Suatu hari, beban itu mencapai puncaknya. Angga jatuh pingsan di tengah koridor rumah sakit pendidikan karena kelelahan dan kurang nutrisi. Saat aku datang ke ruang perawatan, aku melihatnya terbaring lemah dengan infus di tangannya. Dokter yang merawatnya, yang juga dosennya, menatapku dengan iba. Ibu Marsha. Angga adalah mahasiswa paling cemerlang yang pernah saya temui. Tapi tubuh manusia punya batas. Jika ia terus begini, ia bisa kehilangan kesehatannya sebelum ia bisa menyembuhkan orang lain, ujar dokter itu. Aku duduk di samping tempat tidur Angga, menggenggam tangannya yang mulai kasar. Rasa bersalah menghujam jantungku. Namun, saat Angga terbangun, hal pertama yang ia tanyakan bukanlah kondisinya, melainkan, "Bu, apakah tugas laporan Angga sudah dikumpulkan ke meja dosen?" Di saat itulah, aku menyadari bahwa tidak ada satupun badai yang bisa memadamkan api di dalam dirinya. Angga memilih untuk terus berjalan di jalur yang paling sulit, menolak menyerah pada keadaan. Ia membuktikan bahwa meski tanpa dukungan sepeser pun dari ayahnya, ia mampu bertahan. Namun, sebuah pilihan paling sulit kini menanti di depan mata. Sebuah tawaran kerja sampingan di rumah sakit yang sangat berat, namun bisa menjamin biaya kuliahnya hingga lulus, atau risiko putus sekolah selamanya. Kondisi kesehatan Angga yang sempat menurun menjadi alarm keras bagi kami. Di sisi lain, biaya semester berikutnya telah membayangi. Di tengah kebuntuan itu, Direktur Rumah Sakit Pendidikan yang telah lama mengamati ketekunan Angga memberikan sebuah tawaran yang ia sebut sebagai jalur pengabdian khusus. "Angga," ucap sang direktur di ruangannya yang tenang, "saya menawarkan posisi sebagai asisten teknis darurat di unit perawatan intensif malam hari. Tugasmu berat. Kamu harus berjaga saat orang lain tidur, membantu mobilitas pasien, dan memastikan semua peralatan siap. Ini pekerjaan fisik yang melelahkan. Tapi rumah sakit akan menanggung seluruh biaya kuliahmu hingga lulus. Ini adalah pilihan terakhir yang paling sulit. Jika Angga mengambilnya, ia hampir tidak akan memiliki waktu untuk memejamkan mata. Siang hari ia harus kuliah dan praktik. Malam hari, ia harus bekerja di bangsal yang penuh dengan perjuangan hidup dan mati. Namun, jika ia menolak, tidak ada lagi uang yang tersisa untuk melanjutkan pendidikannya. "Ibu, ini adalah satu-satunya cara," ujar Angga malam itu. Wajahnya terlihat sangat serius di bawah temaram lampu rumah kami yang sederhana. "Tapi nak, kapan kamu akan istirahat?" "Ibu takut tubuhmu tidak akan sanggup," jawabku dengan suara tertahan. Angga memegang tanganku. Telapak tangannya terasa hangat, namun mantap. Ibu selalu mengajarkanku bahwa langkah kaki yang unik ini tidak boleh berhenti. Jika aku harus terjaga di malam hari agar orang lain bisa sembuh, bukankah itu latihan terbaik untuk menjadi dokter yang sesungguhnya? Aku lebih baik kehilangan waktu tidur daripada kehilangan mimpiku. Akhirnya, dengan berat hati, namun penuh bangga, aku melepaskannya mengambil pilihan itu. Kehidupan Angga pun berubah menjadi siklus yang luar biasa berat. Pukul 8 pagi hingga 4 sore, ia berada di kampus dan ruang bedah. Pukul 5 sore ia pulang sejenak untuk makan masakan dariku dan mencium tanganku. Lalu pukul 7 malam hingga 6 pagi ia berada di rumah sakit untuk bekerja. Seringkali aku melihatnya pulang dengan langkah yang sangat lambat. Sepatu penyangganya berbunyi
Klotek-klotek di gang yang sunyi. Namun matanya tetap memancarkan binar yang sama. Ia tidak pernah mengeluh. Di unit perawatan intensif itu, Angga justru belajar banyak hal yang tidak ada di buku teks. Tentang empati, tentang ketabahan pasien, dan tentang betapa berharganya setiap tarikan napas. Inilah puncak ujian kedewasaannya. Sebuah masa di mana ia benar-benar menukar masa mudanya dengan masa depan yang sedang ia bangun dengan tangannya sendiri. Tahun penuh peluh dan air mata itu akhirnya membuahkan hasil. Pagi ini, di sebuah aula besar universitas, namaku dipanggil dengan lantang Marsha sebagai ibu dari wisudawan terbaik. Aku duduk di barisan depan dengan kebaya sederhana yang kubuat sendiri, menatap ke arah panggung. Di sana, Angga berdiri dengan jas wisuda yang gagah. Ia bukan lagi anak kecil yang kakinya goyah. Ia adalah DR. Angga, lulusan terbaik dengan predikat tertinggi. Saat ia berjalan menuruni panggung, suara sepatu penyangganya yang khas masih terdengar. Namun kali ini, suara itu tidak lagi mengundang iba. Suara itu terdengar seperti irama kemenangan. Angga menghampiriku. Lalu di depan ratusan pasang mata, ia bersimpuh dan mencium kakiku. Semua ini karena doa ibu, bisiknya dengan suara bergetar. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Banyak orang yang tersentuh melihat pemandangan itu. Keberhasilan Angga segera tersebar luas. Ketekunannya selama bekerja di unit perawatan intensif malam hari membuatnya memiliki kemampuan klinis yang jauh melampaui rekan sejawatnya. Ia segera mendapatkan tawaran kontrak sebagai dokter residen bedah tulang di rumah sakit pusat. Kami tidak lagi tinggal di rumah petak yang bocor. Dengan gaji pertamanya, Angga menyewa sebuah rumah mungil yang asri dengan taman bunga untukku. Ibu tidak perlu lagi mencuci baju orang lain. Sekarang, biarkan tangan ini yang melayani ibu, katanya sambil menggenggam tanganku yang masih kasar. Namun, kejayaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Nama DR, Angga mulai dikenal di kalangan medis karena teknik bedah ortopedinya yang sangat teliti dan penuh empati. Ia sering memberikan pengobatan kuma-kuma bagi pasien kurang mampu. Teringat akan masa sulit kami dulu. Hingga suatu hari, sebuah undangan prestisius datang. Sebuah pertemuan besar para pengusaha dan tokoh medis tingkat nasional akan diadakan di sebuah hotel bintang 5. Angga diminta menjadi salah satu pembicara tamu untuk berbagi kisah inspiratifnya. Aku tahu, di acara itu kemungkinan besar kami akan bertemu dengan sosok dari masa lalu. Namun kali ini, kami tidak datang dengan ketakutan. Kami datang sebagai pemenang yang telah melewati api dan tetap utuh. Lampu kristal raksasa di aula hotel bintang 5 itu memantulkan cahaya yang menyilaukan. Namun, tidak lebih berkilau dari binar mata Angga malam itu. Ia mengenakan setelan jas berwarna gelap yang sangat pas di tubuhnya yang tegap. Di lenganku, ia melangkah dengan tenang. Suara sepatu penyangganya yang dulu dianggap sebagai kutukan oleh seseorang, kini terdengar seperti detak jam yang penuh wibawa di atas lantai marmer yang mengilap di sudut ruangan. Aku melihat sesosok pria yang wajahnya telah digaris oleh usia, namun keangkuhannya masih tersisa di sudut bibirnya. Oka Antara berdiri di sana, dikelilingi oleh rekan-rekan bisnisnya. Namun, ada yang berbeda. Bahunya tidak setegak dulu, dan wajahnya tampak menyimpan beban yang berat. Saat pembawa acara memanggil nama DR Angga untuk naik ke atas podium sebagai pembicara kehormatan, aku melihat Oka tersentak. Gelas di tangannya bergetar. Ia menatap ke arah panggung dengan mata yang membelalak, seolah melihat hantu dari masa lalu. Ia melihat anak yang dulu ia buang karena dianggap sebagai produk gagal, kini berdiri di puncak pengakuan dunia medis. Angga memulai pidatonya dengan suara yang sangat tenang dan dalam. Banyak orang bertanya, apa yang membuat saya kuat untuk berdiri di sini dengan kondisi fisik seperti ini? Jawabannya adalah cinta seorang ibu
yang tidak pernah melihat kekurangan sebagai penghalang, melainkan sebagai ruang untuk keajaiban. Sepanjang pidato, mata Oka tidak pernah lepas dari Angga. Ada campuran rasa malu, penyesalan, dan ketidakpercayaan yang berkecamuk di wajahnya. Setelah acara usai, saat kami hendak menuju pintu keluar, Oka melangkah maju menghalangi jalan kami. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ia menatapku, lalu beralih menatap Angga. "Angga, ini kau?" Angga berhenti melangkah. Ia menatap pria di depannya tanpa rasa benci, namun juga tanpa kerinduan. Tatapannya adalah tatapan seorang dokter kepada orang asing yang sedang sakit. "Benar, Tuan Oka, saya adalah anak yang dulu Tuan katakan tidak memiliki masa depan. Terima kasih atas ketiadaan Anda. Karena itu, membuat saya belajar untuk membangun masa depan saya sendiri dengan tangan saya dan doa ibu saya." Oka tertunduk, tidak mampu membalas tatapan putranya. Di tengah kemewahan itu, ia tampak sangat kecil dan hampa. Namun, sebelum suasana menjadi kian canggung, seorang asisten Oka berlari menghampiri dengan wajah pucat pasi. "Pak Oka, Dan, Kevin, anak Anda. Ada kabar dari rumah sakit. Kondisinya kritis setelah kecelakaan di sirkuit." Dunia seolah berputar bagi Oka. Ia hampir terjatuh jika tidak segera memegang sandaran kursi. Di saat itulah, naluri seorang dokter di dalam diri Angga bangkit. Ia tidak melihat musuh, ia melihat sebuah nyawa yang sedang terancam. Suasana di depan ruang gawat darurat rumah sakit pusat begitu mencekam. Oka Antara, pria yang dulu selalu tampak berkuasa, kini duduk bersimpuh di lantai selasar dengan wajah hancur. Kevin, putra keduanya yang selama ini ia bangga-banggakan sebagai penerus yang sempurna, sedang berjuang di antara hidup dan mati. Luka di kakinya sangat parah, dan dokter jaga mengatakan bahwa kemungkinan besar Kevin tidak akan pernah bisa berjalan lagi jika tidak segera ditangani oleh ahli bedah terbaik. "Tolong selamatkan anakku, siapa saja," rintih Oka dengan suara yang pecah. Tiba-tiba, langkah kaki yang sangat ia kenali terdengar mendekat. Klotak, klotak, suara besi yang beradu dengan lantai rumah sakit itu kini terasa seperti irama harapan. Angga berdiri di sana, masih mengenakan jas formalnya. Namun matanya sudah berubah menjadi mata seorang dokter yang siap bertempur. Oka mendongak, menatap Angga dengan tatapan memohon yang sangat dalam. "Angga, aku tahu aku tidak pantas memintanya, tapi tolong, hanya kau yang bisa melakukan operasi serumit ini. Jangan biarkan dia kehilangan masa depannya. Seperti aku pernah mencoba merenggut masa depanmu." Aku berdiri di belakang Angga, menahan napas. Ada keheningan yang cukup lama. Aku tahu di dalam pikiran Angga pasti terlintas bayangan masa kecil kami yang penuh air mata. Pengusiran di tengah hujan, dan perjuanganku mencuci pakaian demi biaya pengobatannya. Ini adalah saat di mana Angga bisa saja berkata tidak dan membiarkan Oka merasakan pedihnya kehilangan. Namun, Angga justru melepaskan jas formalnya dan menyerahkannya kepadaku. Ia menatap Oka dengan tenang. "Saya tidak melakukannya untuk Anda, Tuan Oka. Saya melakukannya karena sumpah yang saya ambil untuk kemanusiaan. Di ruang operasi nanti, dia bukan adik saya atau anak Anda. Dia adalah pasien yang butuh bantuan." Operasi itu berlangsung selama 7 jam. Aku menunggu di luar bersama Oka yang terus menunduk, tak berani menatap mataku. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pria itu menangis karena menyadari betapa rapuhnya kesempurnaan yang selama ini ia puja. Saat fajar menyingsing, pintu ruang operasi terbuka. Angga keluar dengan wajah lelah namun bercahaya. Ia mengangguk kecil ke arah kami. Operasinya sukses. Tulangnya sudah tersambung dengan baik. Dengan terapi yang tekun, dia akan bisa berjalan kembali. Oka mencoba meraih tangan Angga untuk berterima kasih. Namun Angga menariknya dengan halus. Ia hanya menatap ayahnya sekali lagi. Kesempurnaan itu
bukan pada kaki yang lurus, Tuan Oka, tapi pada hati yang mau memaafkan. Dengan langkah yang tetap tegap, meski lelah, Angga menghampiriku dan kami berjalan meninggalkan lorong rumah sakit itu, meninggalkan masa lalu yang akhirnya tuntas, terselesaikan dengan kebaikan. Beberapa minggu setelah operasi besar itu, suasana di rumah kami terasa jauh lebih lapang. Kabar mengenai keberhasilan Angga menyelamatkan putra mahkota keluarga antara menjadi berita utama di kalangan medis. Namun, bagi Angga, kemenangan sejatinya bukan terletak pada pujian media, melainkan pada kedamaian yang kini menyelimuti batinnya. Satu sore, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kami, bukan untuk mengusir atau memberikan tawaran penghinaan, melainkan untuk mengantar seorang pria yang tampak sangat rapuh. Oka antara datang dengan kursi roda, membawa Kevin yang masih dalam masa pemulihan. Oka menatap rumah mungil kami dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat taman bunga yang kurawat. Ia melihat kehangatan yang terpancar dari jendela kecil kami, sesuatu yang tidak pernah ia temukan di istana megahnya. Marsha, Angga, suara Oka bergetar. Aku menghabiskan puluhan tahun membangun benteng kesempurnaan. Namun aku baru sadar bahwa aku tinggal di dalam reruntuhan. Aku membuang berlian hanya karena bentuknya tidak sesuai dengan keinginanku. Angga keluar dari pintu, membantuku membawakan teh untuk tamu kami. Ia tidak menunjukkan keangkuhan sedikit pun. Ia justru mendekati Kevin, memeriksa posisi kaki adik tirinya itu dengan penuh perhatian dokter. "Terima kasih, Kak," bisik Kevin tulus. "Ayah sudah menceritakan semuanya. Aku ingin belajar menjadi pria sehebat dirimu." Mendengar kata Kak dan Ayah yang keluar secara berdampingan, ada sesuatu yang luruh di hatiku. Dendam yang selama ini kusimpan rapat-rapat perlahan menguap terbawa angin sore. Aku menyadari bahwa memaafkan bukanlah tentang melupakan apa yang terjadi, melainkan tentang melepaskan beban agar kita bisa berlari lebih ringan. Oka menawarkan untuk membagi seluruh harta warisannya secara adil dan mencantumkan nama Angga kembali dalam silsilah keluarga besar antara. Namun, dengan senyum tenang, Angga menggelengkan kepala. "Simpanlah harta itu untuk masa depan Kevin." "Tuan Oka, saya sudah memiliki harta yang paling berharga di dunia ini," ujar Angga sambil merangkul bahuku. "Saya memiliki identitas yang saya bangun sendiri, dan saya memiliki seorang ibu yang cintanya jauh lebih luas dari seluruh gedung pencakar langit yang Anda miliki." Sore itu menjadi penutup dari babak permusuhan panjang. Oka pulang dengan kesadaran baru bahwa martabat tidak bisa dibeli, dan kesempurnaan hanyalah sebuah fata morgana jika tidak dibalut dengan rasa syukur dan kasih sayang. Angga tidak membiarkan kesuksesannya hanya berhenti di ruang operasi rumah sakit mewah. Ia selalu ingat masa-masa ketika kami duduk di bangku kayu rumah sakit pemerintah, menunggu berjam-jam hanya untuk pemeriksaan singkat. Ia ingat bagaimana rasanya ditolak sekolah karena fisik yang dianggap berbeda. "Ibu, kesembuhan bukan hanya untuk mereka yang punya uang," ujar Angga suatu malam sambil menunjukkan sebuah sketsa bangunan di meja makannya, dengan sebagian besar penghasilannya sebagai dokter spesialis, ditambah dengan dana kompensasi yang akhirnya ia terima dari Oka bukan sebagai warisan, melainkan sebagai bentuk permohonan maaf yang ia alihkan sepenuhnya untuk amal. Angga mendirikan sebuah yayasan bernama Langkah Cahaya. Yayasan ini bukan sekadar klinik medis. Di sana, anak-anak yang lahir dengan keterbatasan fisik tidak hanya mendapatkan terapi gratis, tetapi juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepercayaan diri. Angga ingin menciptakan tempat di mana tidak ada anak yang merasa malu karena sepatu besi mereka, dan tidak ada ibu yang harus menangis di gang sempit karena tidak punya biaya. Pada hari peresmian, banyak pasien kecil yang datang. Aku melihat Angga berjongkok di depan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang kakinya kaku.
persis seperti kondisi Angga dulu. Lihat ini, kata Angga sambil mengetuk sepatu penyangganya yang masih ia gunakan dengan bangga. Sepatu ini adalah mesin pendorong untuk impianmu. Jika kakak bisa menjadi dokter dengan kaki ini, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Anak itu tersenyum lebar, dan ibunya seorang wanita sederhana dengan guratan lelah di wajahnya menatap Angga dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tahu apa yang ia rasakan. Aku melihat diriku sendiri pada wanita itu puluhan tahun yang lalu. Keajaiban tidak berhenti di sana. Oka Antara yang kini telah pensiun dari dunia bisnis yang keras, sering terlihat datang ke yayasan tersebut bukan sebagai donatur yang sombong, melainkan sebagai relawan yang membantu anak-anak belajar membaca. Ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari justru di tempat yang penuh dengan ketidaksempurnaan yang dulu ia takuti. Kevin juga sering datang, membawa semangat mudanya untuk mengajar olahraga bagi anak-anak yang sedang menjalani rehabilitasi. Keluarga yang dulu hancur karena ego, kini perlahan-lahan menyatu kembali melalui pengabdian. Aku berdiri di teras yayasan, menghirup udara pagi yang segar. Aku melihat Angga dikelilingi oleh anak-anak yang tertawa. Aku menyadari bahwa badai yang dulu menghantam kami bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk kami menjadi pelindung bagi mereka yang sedang dihantam badai yang sama tahun-tahun berlalu. Dan rambutku kini telah memutih sepenuhnya. Namun, hatiku belum pernah merasa semudah ini. Sore itu, aku duduk di kursi goyang di balkon rumah yang menghadap ke halaman luas Yayasan Langkah Cahaya. Dari kejauhan, aku bisa melihat Angga yang kini sudah menjadi profesor di bidang ortopedi sedang berjalan pelan mendampingi seorang pasien kecil yang baru pertama kali bisa melangkah tanpa bantuan tongkat. Suara sepatu penyangga Angga yang masih setia menemani langkahnya tidak lagi terdengar seperti beban masa lalu. Bagiku, suara itu adalah irama musik kemenangan, sebuah bukti bahwa dunia tidak bisa menghentikan seseorang yang berjalan dengan kekuatan cinta. Angga menghampiriku, membawakan secangkir teh hangat dan menyelimuti bahuku agar tidak kedinginan. Ia duduk di sampingku, menatap matahari yang mulai tenggelam dengan warna jingga yang tenang. "Ibu sedang memikirkan apa?" tanyanya lembut. "Ibu sedang memikirkan malam saat kita keluar dari rumah besar itu, Angga," jawabku sambil menggenggam tangannya yang kini kuat dan mapan. Saat itu, ibu pikir dunia sudah berakhir. Ternyata, itu hanyalah awal dari dunia yang lebih nyata. Angga tersenyum, lalu mengecup keningku. "Terima kasih karena tidak membiarkan aku menyerah pada diriku sendiri. Bu, jika dulu ibu memilih kemewahan dan membiarkanku dikirim ke luar negeri sendirian, mungkin aku akan punya kaki yang lurus sekarang. Tapi aku tidak akan pernah punya hati yang utuh." Di hari itu, kami merayakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan materi. Kami merayakan ketangguhan jiwa manusia. Kak Antara telah berpulang setahun yang lalu dengan tenang. Setelah menghabiskan sisa hidupnya menebus kesalahan melalui yayasan ini, ia pergi sebagai pria yang akhirnya mengerti bahwa kesempurnaan sejati adalah kemampuan untuk menerima ketidaksempurnaan dengan kasih sayang. Kini, setiap sudut yayasan ini penuh dengan tawa. Anak-anak yang dulu dianggap cacat oleh masyarakat, kini tumbuh menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Mereka melihat Angga bukan sebagai dewa medis, melainkan sebagai bukti hidup bahwa takdir bisa diubah dengan kerja keras dan doa. Matahari akhirnya tenggelam, meninggalkan semburat cahaya di langit. Aku menutup mataku dengan rasa syukur yang membuncah. Perjalananku sebagai seorang ibu telah mencapai pelabuhan yang paling damai. Tidak ada lagi air mata kesedihan, tidak ada lagi bau deterjen yang menyengat di tangan. Yang ada hanyalah kehangatan dari seorang putra yang telah membuktikan bahwa kekuatan seorang manusia tidak diukur dari seberapa tegak ia berdiri, melainkan dari seberapa banyak orang yang ia bantu untuk bangkit kembali. Tamat.
Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.